Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai iman kepada Allah. Kira-kira iman itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, bagus. Jadi iman itu, ada lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya seperti ibu yang katakan kemarin. Kalau kita itu bebas mengeluarkan pendapat kita. Jadi di sini ibu ingin tahu pendapat kalian. Jangan hanya ibu saja yang menjelaskan, tetapi ibu juga kalian itu bersikap aktif. Ada yang tahu? Ya, baiklah, jika tidak lagi yang ingin mengeluarkan pendapatnya, kita beri tepuk tangan dulu kepada Tina yang telah mempunyai keberanian menjawab pertanyaan dari ibu. Jadi ibu lupa kalau misalnya terlebih dahulu kita membaca basmalah dulu untuk membuat pembelajaran kita menjadi lebih efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang toleransi. Di sini kita akan membahas mengenai iman kepada Allah. Jadi, iman kepada Allah itu adalah iman artinya percaya. Iman kepada Allah artinya itu percaya kepada Allah. Kita percaya kalau Allah itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menyentuh, kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi Allah itu ada. Buktinya dunia dan seisinya ada kan? Tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada penciptanya, kecuali Allah. Jadi, iman kepada Allah itu artinya percaya bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya ada agama yang mengajarkan kita bahwa kita tuh harus taat, patuh mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sehingga ketaatan kita atau iman kita itu tidak diragukan. Seperti itu ya Nana. Jadi kalau misalnya kita ditanya oleh orang-orang tua, kamu beriman? Ya, saya beriman. Iman kan artinya percaya kepada Allah. Berarti kamu mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kita itu tidak boleh meninggalkan apapun yang berhubungan dengan perintah Allah. Dan sebaliknya, kita harus meninggalkan larangan yang tidak diajarkan ataupun tidak diperintahkan oleh Allah, bahkan diharamkan untuk kita kerjakan. Seperti itu ya Nana. Jadi kalau kita itu beriman, itu kita harus mempercayai sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Jangankan agama kita, agama lain juga mempercayai bahwa Tuhan mereka ada, walaupun konsepnya berbeda dengan kita. Kalau kita tidak bisa kita lihat, tetapi kalau agama lain ada yang bisa dilihat dan ada juga tidak. Contohnya Kristen, ya kan? Orang itu mempunyai patung dan mereka menganggap bahwa patung itu adalah Tuhan. Mereka bebas memilih Tuhan mereka tanpa ada campur tangan dari kita, karena mereka itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Walaupun Tuhan kita dan Tuhan mereka berbeda, tetapi itulah yang ibu katakan kemarin, adanya toleransi, menghargai pendapat orang lain. Seperti itu ya nak. Jadi kalau misalnya kita beriman itu, jangan setengah-setengah. Kita mengakui sepenuh hati. Berarti kita tidak boleh melanggar apa yang diperintahkan. Contohnya puasa, kita tidak boleh melanggar itu. Jadi misalnya kita ibadah haji, kita tidak boleh melanggar. Bagi yang mampu ya. Kalau tidak mampu, semoga ibu doakan mampu supaya sama-sama bisa berangkat ke tanah suci. Jadi kalau misalnya yang dilarang bu, ya yang dilarang juga jangan dikerjakan, karena namanya juga dilarang, artinya tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh disentuh, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh ikut ke dalam sana. Seperti itu ya. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, kita mempercayai bahwa dunia seisinya tanpa ada satupun yang terlewatkan itu adalah ciptaan Tuhan. Kita itu juga ciptaan Tuhan. Kita itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk tanpa adanya kekurangan. Seperti itu. Jadi sampai sini ada pertanyaan?
Ya Raka? Ya, pertanyaan Raka tadi, kata ibu, Tuhan itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tetapi ada juga Bu yang tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya kaki. Ya, bahkan ada juga yang tidak punya tangan ya, tidak punya kaki. Tetapi tanpa kita sadari, mereka itu memiliki kelebihan daripada orang yang mempunyai tangan, mempunyai kaki. Perhatikan saja, mereka itu mempunyai kreativitas ataupun memiliki kemampuan yang tidak kita miliki. Tuhan itu maha adil. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kita jangan berkecil hati. Misalnya, kita Bu, hidungku pesek. Yang penting kamu bisa mencium apapun, tidak kekurangan kan? Jadi Bu, saya Bu buta. Seperti itu. Kamu kan masih mempunyai tangan untuk menentukan arah. Kamu bisa memegang tongkat. Jadi jangan katakan kalau misalnya itu Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan sesempurna mungkin. Tetapi Tuhan itu menciptakan kita dengan sesempurna mungkin, tanpa adanya kekurangan. Walaupun ada kekurangan, pasti ada kelebihan di dalamnya. Jadi kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu bersama kita. Seperti itu ya Nana. Jadi ada lagi pertanyaan? Ya, ya tadi Rizky bertanya kalau misalnya Bu, kita tidak mengerjakan perintah Tuhan, itu artinya kita tidak beriman Bu. Kita dikatakan beriman apabila kita mempercayai Tuhan. Dan apabila kita mempercayai Tuhan, pasti kita mengerjakan apa yang Ia perintahkan, meninggalkan yang Ia larang. Jika kita tidak mengerjakan apa yang Ia perintahkan, kita bisa disebut dengan iman, tapi iman yang tidak benar-benar iman. Artinya iman kita itu masih setengah ataupun masih kurang baik, seperti itu ya. Jadi memang iman seseorang ini kadang naik turun, tidak bisa menetap. Misalnya hari ini kita rajin sekali ibadah, besoknya kita udah malas. Jadi kita tidak tahu iman kita itu lemah. Artinya ada naik turunnya, seperti itu ya. Itulah namanya godaan itu. Jadi untuk menghindari hal itu, kita harus itu berpedoman bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk pencipta kita. Karena pencipta kita telah memberikan apa yang kita inginkan, dan kita wajib membalas apa yang Ia berikan. Tidak mengecewakan Dia, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita itu mengerjakan perintah Dia, meninggalkan larangan Allah, seperti itu, jadi kita termasuk orang yang beriman, karena kita tidak kita mematuhi aturannya. Sama seperti ibu kita di rumah, kalau kita tidak menghargai dia, berarti dia juga tidak menghargai kita, seperti itu kan. Jadi kita harus menaati peraturan dia karena dia ibu kita. Sama seperti Tuhan, karena dia Tuhan kita, Allah itu yang menciptakan segalanya, kita hanya sebagai menumpang di sini. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa ada Dia. Kita diberikan kesehatan, itu juga merupakan suatu kebahagiaan ataupun sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita. Misalnya kita dicabut nyawa kita pada pagi hari ini, bagaimana? Jadi kita itu harus mempercayai Tuhan itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan. Tapi ibu rasa kita bisa merasakan keberadaan Dia pada saat kita sholat. Jadi walaupun kita tidak bisa melihat Dia, tetapi Tuhan itu selalu melihat kita. Tuhan selalu bersama kita sebagai hambanya. Seperti itu ya Nana. Jadi jangan ragu untuk melakukan hal-hal yang baik, karena dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan, di situ ada Allah yang selalu mengawasi kita. Itulah saking sayangnya Tuhan kepada kita, kita selalu dijaga. Jadi jangan lupa bersyukur dan selalu berdoa. Sampai sini ada pertanyaan? Ya mungkin tidak ada lagi ya, berhubung karena waktu kita juga sudah tinggal sedikit lagi. Ada baiknya kita
menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk di minggu depan. Mungkin apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf kepada kalian semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.